trader semuanya, bersama saya Moritz di acara analisa mingguan kita pada hari ini. Kita akan menganalisa apa yang akan terjadi di pasar trading kita terhitung dari tanggal 28 Maret sampai pada tanggal 1 April tahun 2022. Trader semuanya, ya, seperti biasa kita akan masuk di analisa mingguan kita kali ini. Dan langsung aja kita coba masuk trader ya ke analisa mingguan kita. Tapi sebelumnya trader, saya akan mencoba memberikan sedikit informasi dulu buat trader ya. Awal kita akan berbicara tentang euro, uncle saham dolar. Bagaimanakah pergerakan euro, uncle saham dolar trader semuanya? Seperti yang kita lihat semuanya bahwa pengetatan kebijakan moneter yang agresif oleh The Fed ya, meskipun ada terjadi kemungkinan perlambatan ekonomi Amerika karena tindakan The Fed yang sangat anti terhadap Rusia. Kita lihat juga di sini bahwa euro, uncle saham dolar ini berperilaku tidak terlalu logis, di mana pasar sedang menunggu perbedaan kebijakan antara The Fed dengan Euro Central Bank ya. Di samping itu juga trader, dari keadaan yang terjadi pada minggu kemarin adalah Presiden Amerika Joe Biden terbang ke Eropa, terbang ke Polandia mengadakan pertemuan dengan NATO, menghasilkan terjadinya penguatan terhadap dolar Amerika. Untuk minggu depan trader, dalam minggu ini secara teknikal, secara fundamental trader bisa lihat bahwa banyak sekali berita-berita ekonomi yang sangat memberikan tekanan terhadap pergerakan mata uang Euro USD. Misalnya nanti pada tanggal 30 Maret ada tentang indeks harga konsumen di Jerman. Di samping itu juga pada hari berikutnya, hari Kamis, ada statistik konsumen dari zona Eropa. Dan hari Jumat juga ya. Dan jangan lupa juga trader bahwa hari Jumat ini akan ada non-farm payroll. Saya akan coba di webinar saya hari Jumat ini, saya akan coba untuk membawakan non-farm payroll buat kita semuanya ya. Biasanya saya trading di binari saya selalu profit di situ dengan gaya trading saya. Tapi bulan kemarin saya udah coba juga di forex dan saya profit juga. Makanya saya akan mencoba untuk melakukan transaksi di forex menggunakan pada saat non-farm payroll. Oke trader semuanya, kita langsung masuk aja ke euro, uncle saham dolar. Seperti yang trader lihat di sini ya. Trader lihat di sini secara mingguan, saya bisa melihat bahwa di sini akan terjadi penurunan ya pada euro, uncle saham dolar, dan kita bisa lihat ya menurut pandangan saya bahwa beberapa hari ke depan akan terjadi bearish dulu untuk mata uang ini. Setelah terjadi bearish ya, kemungkinan besar dia akan terjadi penguatan, dan menurut pandangan saya dia akan naik sampai di posisi 1.11000 ya. Nah, di tempat inilah saya memberikan sedikit masukan buat para trader ya. Buat para trader bisa untuk mengambil posisi sell di situ ya, bisa untuk mengambil posisi sell di situ. Oleh karena itu, trader sebenarnya bisa menggunakan sell limit apabila trader ingin melakukan transaksi. Dan saya beranalisa ya, setelah dia menembus poin 1.1100 di level psikologi ini ya trader ya. Ini adalah level psikologi. Saya menganalisa bahwa dia akan terjadi penurunan, kembali lagi turun breakdown, turun lagi ke 1.07970 trader. Makanya kenapa saya memberikan take profit saya di area seperti kayak gitu, karena saya masih berestimasi bahwa kalau trader lihat di sini, ini ada terjadi segitiga ya, bukan segitiga pengaman trader, tapi ini segitiga karena secara garis besar kalau saya lihat di sini ya, kalau saya lihat di sini adalah titik terjadi penurunan ya. Nah, ini dia. Nah, oke. Kita lihat terjadi penurunan di sini. Nah, saya bisa berestimasi bahwa setelah terjadi penurunan dan levelnya ini dia naik ya. Nah, ini dia tidak tertutup kemungkinan dia akan turun lagi. Oleh karena itu saya masih berestimasi bahwa dia akan terjadi penurunan lagi. Setelah itu dia akan rebound naik ke atas. Oleh karena itu saya bilang kalau trader trading bisa menggunakan misalnya sell limit di sini, mengantisipasi supaya nanti setelah itu dia akan terjadi penurunan kembali lagi. Ya, dia akan bearish lagi ke bawah. Dan saya mencoba untuk memberikan take profit saya di 1.07970. Ini adalah hasil yang coba saya analisa. Nanti trader analisa lagi
melengkapi analisa saya supaya sebagai acuan dalam trading dari trader masing-masing ya. Oke, itu adalah euro uncle sum dollar trader. Bagaimana ke pound sterling uncle sum dollar? Oke, trader, kita masuk di pound sterling uncle sum dollar, tapi sebelumnya kita lihat dulu bahwa di pound sterling uncle sum dollar seperti kita tahu bahwa di minggu kemarin seperti halnya dengan euro ya, pound sterling uncle sum dollar juga dia mengalami kerugian yang sangat besar. Alasannya sama, peningkatan yang aneh serta risiko investor yang di investor global di mana terjadi situasi yang tidak terduga ya, akibatnya mata uang ini terjadi kegagalan ya. Oke, untuk minggu depan diperkirakan bahwa pound sterling uncle sum dollar ya, secara garis besar 50% ini banyak yang memprediksikan dia akan buy, sedangkan 25% akan sell. Sedangkan 25% sisanya lebih banyak dia melihat bahwa ini akan cenderung sideways ya. Nah, sedangkan kalau trader akan lihat di kalender ekonomi, bisa lihat juga bahwa dari peristiwa ekonomi yang terjadi di Inggris ya, kita bisa lihat nanti pada hari Senin besok tanggal 28 ya, kita akan menyorot pidato dari Gubernur Central Bank England, Andrew Bailey ya. Dan jangan lupa juga nanti ya, pada tanggal 31 Maret itu ada juga publikasi PDB dari Inggris ya. Oke trader, kita langsung coba kita masuk ke pound sterling uncle sum dollar. Seperti yang saya lihat di pound sterling uncle sum dollar, kemungkinan besar kalau kita lihat dari sini RSI pun juga masih kemungkinan naik. Oleh karena itu saya mengestimasikan bahwa kemungkinan besar untuk minggu ini dia agak sedikit mengalami peningkatan dulu ya, sampai dia menuju ke level 1.32590. Setelah dia menuju 35290 di area itu dia akan terjadi crossback, turun balik ke bawah ya, terjadi penguatan ya. Semua sebenarnya gini trader, inilah analisa, dan analisa itu bisa 50% benar, 50% salah ya. Itu probabilitasnya ya. Oleh karena itu tugas seorang trader harus menganalisa ulang lagi. Ini saya menganalisa secara teknikal, tapi kan kalau fundamental masuk itu dia udah lain lagi trader. Nah, tapi secara teknikal saya beranalisa bahwa setelah terjadi kenaikan dia akan terjadi penurunan, dan saya mencoba untuk melakukan misalnya sell limit di 1.32590 dan saya akan mencoba untuk menaruh take profit saya di 1.3440. Itu adalah nilai dari pound sterling uncle sum dollar ya. Oke, selanjutnya trader, bagaimanakah untuk gold? Nah, kita lihat. Nah, ini adalah gold trader ya, tapi sebelumnya kita coba lihat dulu berita-berita apa yang akan terjadi di gold ya. Kalau kita lihat di berita gold ya, kita bisa lihat bahwa gold minggu kemarin dia melakukan perdagangannya di area seputaran 1950 ya. Di mana kuat gold ini dia terus naik sebagai bagian dari pertumbuhan ya. Dia ceritanya dia masih bullish ya. Oleh karena itu kita harus mengharapkan upaya untuk mengembangkan penurunan. Kalau kita lihat gold ini dia kalau saya lihat udah berada di puncaknya ya, dia siap akan main dia, dan dia kemungkinan akan turun ya. Untuk gold minggu ini sinyal tambahan mendukung kenaikan kuota gold minggu ini ya, pada tanggal ini menjadi ujian di garis tren ya. Kalau kita bisa lihat di RSI ya, coba kita lihat di RSI di sini, kita bisa lihat di sini RSI masih ada kemungkinan dia akan naik lagi. Oleh karena itu kan saya bilang bahwa gold ini kemungkinan besar kalau menurut prediksi saya dia akan mencoba naik terus sampai menembus titik 1979 ya. Dan setelah dia mencapai titik 1979, dia akan mengalami penurunan dan dia akan mencoba turun sampai ke 1879. Makanya dia akan mencoba turun, tapi saya memberikan take profit saya di sekitaran situ ya. Saya menganalisa bahwa mungkin besok dia akan sedikit beranjak naik, setelah dia mencapai titik 1979, dia akan balik arah, breakdown, dan dia akan turun ke bawah. Dan kita bisa lihat juga di sini ya, RSI juga udah ada kemungkinan dia akan mencoba ke overbought ke atas ya. Nah, secara garis besar dia masih ada kemungkinan untuk dia terjadi penurunan kenaikan terus ya. Ini adalah gold ya. Oke trader, tadi adalah seputar tentang gold ya. Trader, saya cuma mau kasih masukan lagi buat trader. Inilah adalah analisa yang saya buat.
Saya tidak bisa menjamin bahwa analisa saya ini akan benar ya, tapi range di antara garis-garis tersebut bisa saya bilang bahwa iya. Nah, oleh karena itu trader harus tetap menganalisa lagi. Saya memberikan analisa, tapi tugas seorang trader adalah menganalisa kembali ya, memperkaya lagi dan memodifikasi analisa tersebut berdasarkan gaya trading dari trader masing-masing. Karena ini adalah analisa teknikal. Analisa teknikal akan buyar di saat fundamental masuk. Oleh karena itu, tetap melihat fundamentalnya juga sambil melihat sentimen yang terjadi. Yaitu itu prinsip dari trading seperti kayak gitu. Oke trader, setelah di gold kita coba masuk ke brand. Bagaimanakah brand hari ini, trader? Nah, kalau kita lihat brand hari ini udah sampai titik tertinggi menurut saya. Dia siap-siap turun ke bawah, setelah itu dia akan naik lagi ke atas ya. Nah, bagaimanakah brand pada hari ini? Untuk brand trader, brand menyelesaikan perdagangan minggu ini di dekat area 114-an. Ya, kita bisa lihat di sini ya 114-an, 117-an lah ya, 114-an, 116-an sini ya, dia di sini. Ya, 116-an lah ya. Nah, setelah itu kalau kita lihat ya, dia akan terus sedikit naik terus, setelah itu dia akan mencoba untuk berbalik arah. Nah, kita bisa lihat juga di sini ya trader, kita bisa lihat juga di sini bahwa kalau kita melihat dari indikator RSI, oke, memang terjadi persilangan tapi dia masih tetap akan menuju sampai ke titik overbought di sini 70 ya, sebelum dia akan turun balik lagi ke bawah. Oleh karena itu, kalau menurut pandangan saya ya, besok ini dia masih tetap berputaran 114, 116, setelah itu dia akan turun. Ya. Nah, sampai turun itu saya memprediksikan itu dia berada di bawah sini ya. Saya memprediksikan itu adalah di take profit saya itu di poin 95, walaupun menurut saya 95 terlalu kecil sebenarnya ya. Kalau menurut saya dia tuh palingan dia akan bermain di sekitar sini aja. Nih, 100 berapa nih? 101 lah. Dia akan coba bermain di antara 101 ya. Setelah dia 101, dia akan terbang lagi naik ke atas. Oleh karena itu menurut analisa saya ya, menurut analisa saya dia akan bermain di sekitar-sekitar sini aja. Tapi yang paling benar besar kemungkinan adalah dia akan terjadi penurunan ya. Dia akan terjadi penurunan di pasangan mata uang ini ya trader ya. Oke, di brand. Selanjutnya trader, kita akan masuk ke Bitcoin. Nah, kalau Bitcoin ini saya senang. Trader bisa lihat Bitcoin. Hari ini Bitcoin udah bergerak sampai ke 44.845. Seperti yang telah saya prediksikan kemarin bahwa dia menuju ke 45.000 ya. Nah, trader bisa lihat kan jelas ya, sangat jelas ya. Aduh, ini dia kemana ini? Nah, trader bisa lihat dia udah naik sampai ke 45.000, walaupun kalau kita lihat dia sini sempat menembus di 44. Minggu kemarin saya bilang bahwa dia dari 38 sampai ke 40, kalau nggak salah saya bilang ke 43 ya. Setelah 43, 44 baru dia akan mencoba menuju 45, 43 kalau nggak salah ya. Nah, setelah minggu ini trader bisa lihat ya, setelah dia melewati minggu ini dia bisa tembus sampai ke 44 ya. Sempat ke 44.900, 44.600. Setelah itu dia akan coba naik lagi. Menurut pandangan saya ya, kalau kita lihat di sini RSI belum sampai ke puncaknya. Menurut pandangan saya dia masih terus bergerak ya. Bitcoin ini, kripto ini dia akan terus bergerak sampai ke 100 sorry. Dia akan terus bergerak sampai ke 66.000. 46.000 sorry. 46.000 adalah nilai yang menurut saya adalah nilai maksimum. Untuk melewati 46.000 kalau menurut pandangan saya masih sangat jauh. Kalaupun semaksimal mungkin dia akan sampai ke 48. Semaksimal mungkin ya. Kalau menurut pandangan saya semaksimal mungkin, sabar. Horizontal line, oke. Semaksimal mungkin dia sampai di 48 sini ya. Dia sampai ke 48. Tapi masih menurut pandangan saya, dia masih mencoba untuk naik sampai ke 46. Setelah sampai 46 dia akan mengadakan koreksi, akan turun ke bawah. Dan koreksi turun ke bawah itu saya berprinsip bahwa dia akan mencoba menembus titik 40.000 adalah nilai terendah. Walaupun menurut prediksi saya sih bukan 40.000 sih. Kalau menurut prediksi saya dia bisa sampai di 41, 42-an ya.
dia akan bermain di antara 42-an sampai ke 46 ya. Itu dia. Itu dia. Tapi untuk maksimalnya itu adalah 48.000. Tapi saya masih tetap berkeyakinan bahwa dia cuma sampai di 46.000 aja. Setelah dia sampai 46.000 dia akan sedikit mengadakan koreksi dan penurunan dia itu akan menuju ke 42 ya. Oke trader semuanya. Demikianlah analisa kita pada hari ini. Sebelumnya saya akan memberikan sedikit masukan dulu untuk trader. Trader jangan lupa untuk mendaftar di Amarket. Ini adalah website Amarket. Trader bisa lihat, mendaftarlah, kami bisa bersaing juga dengan broker-broker yang lain. Kita tidak kalah dengan broker-broker yang lain. Dengan akun standar, tetap, fix, ECN, dan lain-lain. Dengan deposit terkecil adalah $10, memberikan kemudahan dan memberikan kenyamanan buat para trader semuanya. Di samping itu trader, jangan lupa juga bahwa saya sedang membuat kontes scalping trading di akun demo. Siapa yang memenangkan kontes tersebut, kita akan memberikan hadiah sebesar $50. Untuk itu trader bisa masuk di grup Facebook. Semua informasinya ada di grup Facebook Amarket Indonesia. Dan di sana semua ketentuannya dengan jelas terdapat di sana. Trader bisa lihat semuanya dengan jelas sana. Oke trader semuanya. Demikianlah trader semuanya. Demikianlah analisa mingguan kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Akhir kata saya mau mengundurkan diri. Saya mengucapkan selamat buat para trader semuanya. Selamat menikmati hari liburan yang sangat luar biasa. Dan yang paling penting trader, sebelum bertrading kita harus menganalisa, dan terus menganalisa. Mencari sesuatu yang paling terbaik dari analisa tersebut dan bisa menghasilkan trading yang maksimal dalam profit. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh trader semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh trader. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Indonesia Profit.